Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Haji itu ujian kesabaran. Jamaah mendapatkan akomodasi nyaman di hotel berbintang 3 hingga 5 dekat Masjid Nabawi. Jamaah tinggal berjalan kaki dari hotel bolak-balik untuk salat arba'in, salat wajib 40 waktu di Masjid Nabawi, Madinah. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Bicara, saya kirim. Iya, minta tolong Pak. Ya, Kami bicara, dari Luwu Utara, kloter 14. Kasih tahu. Jadi tolong semoga dari pihak Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencegah secepatnya. Perhatikan jamaah haji. Perhatikan jemaah haji kloter 14, Luwu Utara dan Luwu Luwu Utara Timur. dan Luwu Timur. Sekarang terlantar. Di Arab Saudi. Tabe. Ini saya kirim ke provinsi nih. Iya, saya. kirim Kopernya coba. bertumpuk ini. Ini sudah bertumpuk, jamaah sudah ada di luar bagaimana? Ya, bingung ke semua lansia. Tabe ini sudah diusir semua keluar. Nih, tabe ini lansia semua. Kita lihat bagaimana jamaah haji di Indonesia yang terlantar sekarang. Tolong doa tak bagaimana kami ini di sini di Arab Saudi. Tolong diperhatikan pemerintah. Tolong kami jamaah. Tolong. Loh, kok ini ada info tak sedap? Viral beredar video di atas dengan pengantar. Tolong sebarkan agar sampai ke Menteri Agama. Jamaah Haji Indonesia terlantar di Arab Saudi. Seorang pria jamaah haji mengatakan dirinya berasal dari Luwu Utara kloter 14 UPG Embarkasi Makassar, mengaku terlantar di Arab Saudi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Cek fakta. Sementara kasih layanan akomodasi Dakar Madinah Ali Mahzumi memastikan jamaah haji kelompok terbang kloter 14 Embarkasi Makassar UPG 14 tidak terlantar. Ali mengklarifikasi pihak majmuah memindahkan jamaah ke hotel yang lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Jamaah haji asal Kabupaten Luwu Utara sudah berada di hotelnya. Sebenarnya ini masalah sudah selesai. Di awal hanya ada miskomunikasi. Sama sekali bukan ditelantarkan, jelas Ali Mahzumi. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan Iqbal Ismail menegaskan, potongan video yang menyebut jamaah Luwu Utara terlantar itu tidak benar. Bukan ditelantarkan, tetapi dipindahkan ke hotel yang lebih bagus dan dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian teman-teman rombongannya yang lain panik, dikira diusir. Padahal justru diberi hotel yang lebih dekat karena banyak jamaah lansia di kloter itu, kata Iqbal. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afwan, Ketua Kloter 14 Ujung Pandang. Dengan ini mengklarifikasi video yang beredar bahwa jamaah Kloter 14 UPG diterlantarkan di hotel. Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang dilihat di video itu adalah proses pemindahan jamaah satu rombongan, hanya satu rombongan dari hotel Frontel yang dipindahkan ke hotel Taiba Front bersama PPIH Kloter dengan sektor dengan seluruh ketua rombongan dan ketua regu yang sudah menyepakati untuk mereka dipindahkan dengan alasan bahwa untuk lebih mendekatkan jamaah ke Masjid Nabawi yang dari
Hotel Taiba Front ini cuma berjarak 50 meter dari Masjid Nabawi. Sementara rombongan yang lain sudah menempati Hotel Taiba Suite dengan Hotel Saad. Dengan alasan kami pindahkan dari Hotel Frontel adalah untuk menyatukan mereka di hotel ini, di Hotel Taiba Front, sehingga koordinasi kami mudah, kemudian lebih mendekatkan jamaah ke melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Kalau menyampaikan bahwa kloter 14 diterlantarkan, itu sama sekali tidak benar. Cuma ini proses pemindahan mereka dari hotel yang di sebelah ini ke hotel yang lebih mendekatkan mereka ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama UKAS, saya klarifikasi video yang beredar menyatakan kloter 14 UPG tidak diurus dan terlantar. Itu tidak benar. Dan sekarang jamaah kloter 14 UPG sudah nyaman dan tenang beribadah. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hatika, jamaah haji kloter 14 UPG, mengklarifikasi beredarnya video yang menyatakan bahwa jamaah haji kloter 14 diterlantarkan dan tidak diperhatikan. Itu tidak benar. Alhamdulillah sekarang jamaah haji kloter 14 telah merasa nyaman dan melaksanakan ibadah dengan baik. Demikian, dan saya memohon maaf kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, kepada Bapak Kakanwil Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Bapak Pengurus Haji Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Bapak Kakandep Utara, dan kepada seluruh pengurus jamaah haji Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Spirit Haji Mabrur, pelajaran dari beredarnya video yang viral di media sosial, pertama, warganet atau netizen tidak menelan begitu saja info yang mungkin hoax atau miskom atau tidak akurat. Langkah bijak mengetahui duduk perkaranya, tinggal jelajahi Mas Google dengan kata kunci. Jamaah sebaiknya tidak reaktif menyikapi adanya perubahan atau ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Cek and recheck, serta bertakon-takon pada pihak yang berkompeten. Apakah ketua regu, ketua rombongan, atau ketua kloter sebelum membuat dan menyebar video. 3. Untuk petugas haji kloter dan non-kloter, khususnya petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi, memberikan informasi yang lebih jelas, akurat, dan terukur. Misalnya, alasan pemindahan dari Hotel A ke Hotel B. Di Media Center Haji MCH dapat mengecek fakta real di lapang agar infonya tidak seragam dan lebih jelas. Sebagai orang yang pernah menjadi pengawas haji di Arab Saudi, saya masih penisirin dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan melihat data yang ada. Karena bisa jadi peristiwa ini berulang menyangkut pemisahan hotel antar jamaah. 1. Hotel yang digunakan jamaah seperti disebut ketua kloter. Menurut Afwan, alasan pemindahan satu rombongan kloter 14 embarkasi Makassar dari Hotel Frontel Al-Harithiyah ke Hotel Taiba Front adalah untuk lebih mendekatkan jamaah ke Masjid Nabawi Madinah. Sebab Hotel Taiba Front hanya berjarak 50 meter dari Masjid Nabawi. Sementara rombongan lain sudah menempati Hotel Taiba Suite. Alasan jamaah dipindahkan dari Frontel
untuk menyatukan mereka di Taiba Front, sehingga koordinasi lebih mudah dan lebih mendekatkan jamaah melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, ungkap Afwan. Hotel Taiba Front di Al-Majidi Residential and Commercial Center, bintang 4 dengan desain lama, terletak di dekat pintu areal Masjid Nabawi dan dekat dengan pusat perbelanjaan Madinah. Jamaah bisa tergoda untuk sering berbelanja. Sementara Hotel Frontel Al-Harithiyah bintang 5 di sentral area Abu Ubaidah, Madinah, lokasinya lebih jauh. Hotel yang dulu bernama Majelis Grand Mercure Madinah terletak dekat gerbang Raja Fahd Masjid Nabawi, sekitar 5 menit berjalan dari Masjid Nabawi. Berdasar penelusuran Spirit Haji Mabrur di peta akomodasi jamaah haji Indonesia Madinah tahun 2023, Hotel Taiba Front atau tertulis Front Tiba terletak di sektor 2 wilayah Gharbiyah Barat Masjid Nabawi, tepatnya hotel nomor 202. Masih di wilayah Gharbiyah ada Hotel Taiba Ros, nomor hotel 419 di sektor 4. Ternyata Hotel Frontel Al-Harithiyah tidak ada dalam peta daftar akomodasi Madinah tahun 2023. Adakah salah sebut atau kemungkinan menggunakan nama lain di daftar, atau malah hotel belum dikontrak atau salah sasaran sehingga hotel tidak menerima? Petugas PPIH Saudi mestinya yang tahu. Jika alasan pemindahan jamaah dekat dengan Masjid Nabawi, Taiba Front dan Frontel Harithiyah Hotel dekat dengan Masjid Nabawi dan sama-sama hotel berbintang 4. Nah, penjelasan Ketua Kloter bahwa hanya satu rombongan yang pindah itu kemungkinan apakah agar bersatu dengan satu kloter? Pemisahan jamaah dalam satu kloter yang berasal dari satu daerah bisa terjadi karena kapasitas satu hotel kurang sehingga sebagian jamaah dipindah ke hotel lain. Pemisahan hotel jamaah di Madinah dan Mekah tentu agak merepotkan petugas dan jamaah dalam distribusi kamar, kopor, dan konsumsi. Jamaah haji Indonesia perlu mendapat informasi yang jelas agar tidak terjadi miskomunikasi. Semangat jamaah haji Indonesia!